kita lanjutkan ya ngaji Shahih Bukhari. Masih di kitab Fadhailis Shahabah. Nah, ini masuk di babu Manaqibil Ansor. Haddatsana Abul Walidi. Haddatsana Abul Walidi, haddatsana Su'batu an Abi Tayyahi, qala berkata Abu Tayyah, Sami itu mendengar aku, Anasan pada Anas. Ini Anas tentunya Anas bin Malik ya. Radhiyallahu anhu. Yaqulu berkata Anas. Qolat berkata sopo al-ansoru, orang-orang Ansor. Yauma Fathi Makkah, pada harinya terbukanya kota Mekah. Jadi kalau kota Mekah itu biasanya dengan lafadz al-fath. Ya, kalau selain Mekah ya Nasr, pertolongan. Ya identik dengan surat An-Nasr itu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau Nasrullah itu ya pertolongan Allah dalam penaklukan negeri-negeri selain Mekah ya. Kalau wal fath nah itu Mekah berarti. Wa'ata dan memberikan siapa Nabi Quraisyan pada orang-orang Quraisy yang baru saja masuk Islam, sementara waktu kafir dulu, orang Quraisy ini yang mati-matian memerangi Rasulullah. Begitu baru masuk Islam, mereka dikasih jor-joran harta oleh Rasulullah. Nih unta 100, kamu bawa pulang sana. Ini kambing 100, kamu bawa pulang semua. Nah, orang Ansor yang tentunya ini orang Ansor yang kepahaman agamanya kurang. Yang mereka merasa punya jasa. Lah ya, wong kami ini yang berjuang sejak nol bersama Rasulullah, kok enggak dikasih apa-apa. Sementara orang-orang Quraisy itu yang semasa masih kafir memerangi mati-matian Rasulullah, lah sekarang baru Islam, baru masuk Islam dikasih harta yang banyak. Ya, kambing, unta, sapi, ya siapa dikasih emas, perak dikasih ke orang Quraisy. Nah, kami ini orang Ansor kok malah enggak dikasih apa-apa ya sama Rasulullah ya. Itu. Inna hadza, sesungguhnya ini yang disebutkan tadi, orang Ansor yang berjuang mati-matian enggak dikasih harta. Orang Quraisy yang baru masuk Islam dikasih harta jor-joran. Lahuan nisaya hadza iku al-ajabu, mengherankan, aneh ini, aneh. Inna suyufana, sesungguhnya pedang-pedang kami, orang Ansor, iku takturu menetes. Ya, takturu menetes. Min dima'i Quraisyin, dari darahnya orang Quraisy. Yang berjuang dari nol itu kami ini, pedang-pedang kami ini yang
membalas perbuatan buruk orang Quraisy terhadap Rasul. Ya, darahnya orang Quraisy itu loh netes di pedang-pedang kami. Ya, kami ini yang berjuang mulai nol. Wagona imuna dan jaraan kami. Iku turadu dikembalikan apa jaraan alaihim atas mereka. Jaraan Fathu Mekah ini kan sebenarnya hak kami. Hak orang-orang Ansor. Lah kok anehnya oleh Rasulullah dikembalikan lagi ya ke orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam itu. Tuh. Ya orang kalau nggak paham agama ya seperti itu. Jadi ini bukan saya menghina orang Ansor, enggak. Jadi secara global orang Ansor ini orang baik, orang istimewa. Tapi ya namanya banyak orang terutama yang muda-muda itu yang ngajinya kurang itu kadang omongannya seperti itu. Ya. Ini pun nanti ya ditegur oleh Nabi. Fabalago maka sampai apa dzalika demikian itu protesnya orang Ansor An-Nabiya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fada'a maka memanggil siapa Nabi Al-Ansor pada orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor dipanggil khusus. Dinasehati secara khusus. Faqala maka bersabda siapa Nabi. Itu ada kolanya ya. Kola berkata Anas ya. Faqala maka bersabda siapa Nabi. Ma apakah alladzi yang balagoni yang sampai apa alladzini padaku angkum dari kalian. Terus Nabi tanya pada mereka, kok ada omongan seperti itu? Kenapa sih kalian itu? Jadi maladhi balagoni angkum. Jadi kalian kok bisa ngomong seperti itu? Inna hadza lahuwal ajab. Inna suyufana takturu min dima'i Quraisy dan seterusnya. Ini ada apa? Ada apa dengan kalian kok bisa ngomong seperti itu? Wakanu dan ada mereka orang-orang Quraisy iku layak dibun tidak bohong mereka. Nah, tabiatnya orang Quraisy itu orangnya jujur-jujur. Ya, ngomong apa ya diakui apa gitu. Ngomong A ya diakui A. Ngomong B ya diakui B. Mereka memang jujur-jujur orangnya. Faqalu maka berkata mereka, huwa adapun alladzi ya, iku alladzi yang balagoka datang opo alladzi kepada engkau Rasul. Ya, memang kami ngomong seperti itu Rasul ya, seperti yang jenengan dengar itu. Ya, kami ya merasa gimana wong yang berjuang sejak awal kami kok enggak dikasih apa-apa gitu. Gitu. Kala bersabda siapa Nabi? Awala tardawna apakah tidak ridho kalian? An yarji'a jika kembali sopo annasu manusia bil gonaim dengan membawa berbagai macam jaraan atau gonimah ila buyutihim pada rumah-rumah mereka. Watarji'una dan pulang kalian, kembali kalian ke Madinah bi Rasulillah dengan membawa Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam ila buyutikum pada rumah-rumah kalian.
Gini loh, justru mereka tak kasih jaran banyak. Itu karena mereka itu orang-orang yang tidak berharga. Gini loh, apa kalian tidak ridho orang-orang itu yang baru-baru masuk Islam itu pulang ke rumah mereka dengan membawa berbagai macam jaran. Dan kalian nanti bisa pulang ke Madinah dengan membawa ini Rasulullah. Ayo, lebih berharga mana antara jaran dan Rasulullah? Wah, ya langsung seketika orang Ansor ya nangis itu. Iya ya, orang-orang itu pulang membawa harta, lah kami pulang membawa Rasulullah. Wes, sudah, protesnya berakhir sudah. Ya, protesnya berakhir. Jadi cara berpikir Nabi, ya namanya cara berpikir kenabian itu ya modelnya seperti ini. Jadi orang-orang yang memang sejak awal itu punya daya juang yang besar di dalam agama. Mentalnya mental memberi. Ya, itu dipertahankan oleh Rasulullah agar mental berjuangnya, mental memberinya itu tetap ada sampai mati. Jangan sampai mental mereka yang bagus itu hanya dihargai oleh keduniaan, oleh harta. Itu loh ya. Itu cara berpikir kenabian. Nah kalau mereka paham, ya tentunya tidak dikasih harta enggak apa-apa. Gimana caranya perjuanganku, jasa-jasaku dalam sabilillah itu bisa aku nikmati di akhirat. Dan aku bisa pulang membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dengan berpikir seperti itu, orang-orang yang baru-baru masuk Islam dan lain-lain dapat jaran banyak, dapat harta banyak, orang-orang Ansor nggak peduli, ya. Gitu ya Rasul ya, iya. Jadi mereka pulang dengan membawa harta, karena mereka itu bukan orang istimewa. Lah kita pulang dengan membawa engkau ke Madinah. Sudah, protesnya berhenti dengan bisa berpikir seperti itu. Dan secara kenyataan, yang namanya onta, kambing, emas, semuanya habis. Lah dengan mereka membawa Rasulullah ke Madinah sampai beliau meninggal di Madinah, dimakamkan di Madinah, Madinah itu barokah. Ya, karena ada Rasulullah di situ. Bagaimanapun ya lebih berharga Rasulullah daripada kambing, daripada onta, daripada emas. Ya kan? Yes, mereka ya tersadar, ya sing salah ya ngakoni salah, terus bisa lebih baik lagi. Itulah orang Ansor, ya. Walau salakat dan seandainya lewat sopo al Ansor orang Ansor wadian pada suatu lembah. Ausiban atau jalan di pegunungan. Jadi huwa atorik fil jabal, jalan di pegunungan. La salaktu niscaya lewat aku, Nabi atau Rasul, Wadiyal Ansor pada lembahnya orang Ansor. Artinya lembah yang dilewati orang Ansor. Au Sikbahum atau jalan lereng gunung mereka. Atau jalan lereng gunung yang dilewati orang Ansor. Maksudnya seperti itu. Dimanapun orang Ansor berjalan, entah di lembah atau di jalan-jalan di lereng gunung sana, aku mengikuti jalan mereka. Gitu. Itu istimewanya orang Ansor.
Babu kaulin Nabi, bab sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laulal hijrah, seandainya tidak ada hijrah, lakuntu niscaya ada aku, Nabi iku minal ansor, termasuk golongan orang Ansor. Tapi ya secara status Nabi itu orang muhajir karena hijrah dari Mekah ke Madinah. Lah seandainya tidak ada hijrah, tidak ada status muhajir itu ya, niscaya aku menjadi orang Ansor. Qalahu mengatakan pada ucapan tersebut atau meriwayatkan pada ucapan tersebut sapa Abdullah bin Zaid ani Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi umpama yang namanya hijrah itu bukan perkara agama ya, bukan perkara ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah dan ada pahala, ada keutamaan. Yes, aku ya jadi orang Ansor. Tuh. Karena bagaimanapun lebih utama orang muhajir ya daripada orang Ansor. Jadi umpama ndak ada muhajir, ndak ada hijrah ya, aku jadi orang Ansor. Hadasani Muhammad bin Basar. Hadasana Gundar, hadasana Su'bah. An Muhammad bin Ziyadin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau lafadznya ya, qala berkata sapa Abul Qasim Sallallahu Alaihi Wasallam. Abul Qasim itu ya Rasulullah itu, jadi kunyahnya Abul Qasim. Lau seandainya Anal Ansor sesungguhnya orang-orang Ansor iku salaku lewat mereka wadian pada suatu lembah. Ausiban atau suatu jalan di pegunungan. La salaktu niscaya lewat aku fi wadil Ansor di lembahnya orang Ansor. Lembah yang dilewati orang Ansor. Walaula dan seandainya tidak ada al-hijrah, seandainya tidak ada hijrah, lakuntu niscaya ada aku, Rasul atau Nabi, iku imro'an seseorang minal Ansor, dari orang Ansor. Ya. Jadi aku adalah salah seorang dari mereka. Faqala maka berkata sopo Abu Hurairah, madolama tidak menganiaya siapa Nabi. Ya. Jadi tidak menganiaya siapa Nabi. Dolim itu ya artinya Rasulullah berkata seperti itu bukan kok berlebihan, itu bukan ya. Jadi madolama tidak menganiaya siapa Nabi. Dolim itu kan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya dolim ya. Jadi Rasulullah ngomong atau bersabda seperti itu bukan berlebihan atau gimana, bukan. Bi abi demi bapakku, wa umi dan ibuku Abi Hurairah. Ya. Awauhu mengungsikan mereka orang Ansor hu pada Nabi, wa nasoruhu dan
menolong mereka kepada Nabi. Karena memang secara kenyataan yang memberi tempat tinggal setelah Rasulullah diusir, ya, yang memberi pengungsian kepada Rasulullah, yang menolong Rasulullah itu ya orang Ansor. Itu. Jadi Nabi bilang lau anal ansor salaku wadian ausiban dan seterusnya itu. Nabi enggak berlebihan seperti itu. Ya, enggak berlebihan. Atau kalimat ukhra yang lain, atau kalimat yang lain yang semakna dengan sabdanya Rasulullah di atas. Umpama Nabi ngomong kalimat yang lain yang senada dengan hadis di atas, ya memang ya kenyataannya seperti itu. Itu bukan sesuatu yang berlebihan. Nyatanya yang menampung Nabi, ya, menjaga Nabi, menolong Nabi itu ya orang-orang Ansor itu. Babu ikhoin Nabi, bab menyaudarakannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bainal muhajirin, antara orang-orang muhajir, wal ansor dan orang-orang ansor. Jadi awal-awal hijrah itu banyak orang muhajir dan orang ansor disaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya bukan saudara, tapi dipersaudarakan. Sampai waktu itu ya umpama ada orang muhajir meninggal, orang ansor bisa mewaris hartanya. Atau sebaliknya, orang ansor yang meninggal, orang muhajir bisa mewaris hartanya gitu. Padahal ya nggak ada hubungan nasab, nggak ada hubungan kekeluargaan, nggak ada. Tapi kalau soal waris mewaris pada akhirnya ya dimansuh. Ya. Hadasana Ismailu benu Abdillah. Qala dasani Ibrahimu benu Sa'din an Abi. Bapaknya yang namanya Sa'ad, an Jatih dari mbahnya, kakeknya Ibrahim. Qala Jatih. Lama qadimu, ketika datang mereka, Al-Madinata pada Madinah, Akho menyaudarakan. Jadi qadimu ya merekanya ya orang muhajir. Al-Madinata pada Madinah, Akho menyaudarakan sapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baina Abdurrahman bin Auf, antara Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini orang muhajir. Wa Sa'd bin Rabi' dan Sa'ad bin Rabi'. Nah, Sa'ad bin Rabi' ini orang Ansor. Bukan saudara tapi dipersaudarakan. Qala berkata Sa'ad li Abdurrahman kepada Abdurrahman, ini sesungguhnya aku, iku aksarul ansor, lebih banyaknya orang ansor, apanya, malan hartanya. Jadi wahai Abdurrahman, ya, aku ini adalah orang ansor yang paling banyak hartanya. Sak Madinah kene iki lho, sing paling sugih iki aku. Ya, oh ini bukan sombong, bukan sombong.
Jadi ngomong seperti itu bukan sombong. Orang bodoh saja yang menganggap itu sombong. Ya, omongan seperti itu belum bisa dikategorikan sombong. Ya, di antara orang-orang Ansor ini ya, ini yang paling kaya itu aku. Ya. Itu. Kemudian Fa'aksimu maka membagi aku mali pada hartaku nisfa ini 2 bagian. Terus aku punya rencana ini, jadi hartaku itu dibagi 2. Yang separuh untuk aku, yang separuh untuk kamu. Ya. Karena kamu kan sekarang menjadi saudaraku. Wali dan iku bagiku imro'atani 2 istri. Ya, lah aku juga punya istri. Pangdur maka melihatlah kamu. A'jabahuma pada lebih menyenangkannya keduanya. Ilaika padamu. Ya, aku juga punya istri 2. Kamu lihat ya, mana di antara keduanya itu yang paling kamu senengi. Ya. Fasamiha maka menyebutlah kamu ha pada a'jabahuma ya. Li untukku utol likuha akan mencerai aku ha pada a'jabahuma. Fa'idzan qadat maka ketika sudah habis opo iddatuha idahnya a'jabahuma ya. Fatazawwajha maka menikahlah kamu ha pada a'jabahuma. Kamu sebut salah satu yang kamu senangi ya. Ya, kamu lihat, kamu sebut mana biar aku cerai, nanti kalau idahnya habis silahkan kamu nikahi. Ya, begitu itu baiknya orang Ansor. Ya. Cuma alhamdulillah ya Abdurrahman bin Auf ini ya tahu diri. Ya, tahu diri. Ora kok yo, ngono ya enggak. Ya. Kala berkata Abdurrahman bin Auf, barokah semoga memberi barokah. Sopo Allah laka untukmu fi ahlika di dalam keluargamu wa malika dan hartamu. Nggih, Pak Sa'ad bin Rabi ya, semoga Allah memberikan barokah untuk engkau di dalam keluarga dan harta engkau. Ya. Tuh. Jadi intinya Abdurrahman tidak menerima itu. Ya, tidak menerima tawaran dari Sa'ad bin Rabi. Aina di mana sukukum pasar kalian. Nah, kalau di Madinah ini pasarnya sebelah mana ya? Ya, pasarnya sebelah mana? Abdurrahman malah tanya, pasarnya di mana? Fadalluhu maka menunjukkan mereka orang Ansor hu pada Abdurrahman ala suki Bani Koinukok atas pasarnya Bani Koinukok. Ya, memang dasarnya Abdurrahman ini pebisnis, pedagang ulet ya. Mintanya ditunjukkan pasarnya di sini sebelah mana. Oh, di sana ditunjukkan pasar Bani Koinukok. Bani Koinukok ya orang Yahudi. Ya.
Famang kolaba maka tidak kembali siapa Abdurrahman kembali dari pasar ila kecuali wa ma'ahu dan iku bersama Abdurrahman fatlun keuntungan jadi lebihan atau keuntungan min akitin dari keju wasamnin dan minyak samnin. Jadi tiap hari ke pasar pulang bawa keuntungan entah keju minyak samin ya. Cuma kemudian taba'a mengikuti siapa Abdurrahman al-Guduwa pada pagi ya al-Gudu pada pagi. Jadi taba'a al-Guduwa kemudian tiap hari Abdurrahman itu rutin ke pasar tiap pagi. Jadi al-dhahab sobihata kulli yaumin. Jadi dia berangkat ke pasar setiap pagi, ya tiap hari, ya. Ya jualan terus gitu. Tumaja'a kemudian datang dia Abdurrahman yauman pada suatu hari. Wabihi dan iku di Abdurrahman ya atau menimpa atau melekat pada Abdurrahman asaru sufratin bekasnya kuning-kuning. Ini bekas kuning-kuning parfum atau minyak wangi yang biasanya untuk manten ya, manten. Nah, suatu hari ya Abdurrahman itu datang kumpul-kumpul bersama Nabi. Lah di badannya itu ada bekas wewangian yang berwarna kuning-kuning gitu. Faqala maka bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mahyam. Nah, mahyam ini ya apa ini? Ya, gampangannya omong ngono. Jadi mahaluka wasaknuka wama khobaruka. Itu mahyam itu artinya gitu. Ini kamu ada apa, kenapa, ya. Terus ya semacam itulah. Oke kok ora kaya biasane nek kuning-kuninge. Itu kok ada wangi-wanginya ini, ada apa ini? Qala berkata Abdurrahman tazawwajtu, menikah aku. Ya, menikah aku. Nah, zaman dulu ya enggak ada surat nikah atau apa, itu memang enggak ada. Ya. Ya, saya menikah Rasul. Saya menikah. Ya mungkin enggak begitu besar walimannya, ya cukup mas kawin, wis ada wali, ada mempelai, ada saksi, wis ngono tok cukup. Itu. Yang penting iso rabi. Kala bersabda Nabi, kam berapakah sukta memberi mas kawin engkau ilaiha pada perempuan yang kamu nikahi. Loh, kamu kasih mas kawin berapa itu? Qala Abdurrahman ya nawatan ya biji korma mindabin dari emas. Ya emas kurang lebih sebiji korma itu Nabi.
Au atau wasna nawatin, seberat atau sebobot atau ya setimbang ya. Setimbang biji korma min dhahabin dari emas. Saka ragu-ragu sapa Ibrahim. Ini Ibrahim bin Sa'ad ya. Ragu itu emas sebesar biji korma atau emas yang bobotnya sama dengan biji korma. Jadi kalau emas yang besarnya sama dengan biji korma, mungkin ya lebih berat daripada biji kormanya. Tapi kalau emas sebobot atau setimbang biji korma, mungkin emasnya ya lebih kecil lagi. Karena biji korma itu ya tidak begitu berat, tidak begitu antep. Tidak begitu antep. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Ismailu bin Ja'far an Humaidin an Anas radhiyallahu anhu. Anahu sesungguhnya Anas iku kola berkata Anas. Qadima datang alaina atas kami. Sopo Abdurrahman ibnu Auf. Abdurrahman bin Auf. Ngopi dulu ya. Atau mungkin kita lihat ya. Nawat itu apa? Ya, coba ya. Kita lihat nawat. Santai saja ngajinya. Ini keyboardnya. Kita siapkan dulu. Kok ini? Oh, mungkin nawatu tamer. Nah, ini loh nawatu tamer. Gambar. Nah, ini biji korma namanya, nawat. Jadi mas kawinnya emas sebesar nawat atau sebobot nawat. Oke. Kita lanjutkan lagi. Qadima datang alaina atas kami sopo Abdurrahman ibnu Auf. Wa akha dan menyaudarakan, menjadikan saudara. Sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu antara Abdurrahman wa baina Sa'ad bin Rabi' dan antara Sa'ad bin Rabi'.
Wakana dan ada dia Sa'ad bin Rabi' iku kasirul mal, banyak hartanya. Kalau versinya Anas ya kasirul mal, banyak hartanya. Karena bapak tirinya Anas ini juga kaya, yang namanya Abu Tolhah itu. Ya, wis sugih ngono ae. Mungkin versinya Anas karo bapak tiriku ya sik mbumbuan kan gitu kan. Ya. Pakola maka berkata sapa Sa'dun Sa'ad. Qad alimat sungguh ngerti. Sapa al-ansor orang-orang Ansor. Ani sesungguhnya aku iku min aksariha. Dari lebih baiknya atau lebih banyaknya orang Ansor apanya malan harta. Jadi orang-orang Ansor itu sudah tahu semua bahwa aku itu termasuk orang Ansor yang banyak hartanya. Itu yang banyak hartanya. Aku itu wis kondang di kalangan orang Ansor bahwa aku ini termasuk orang kaya. Gitu. Wa aqsimu dan sa'aqsimu dan sa'aqsimu dan akan ulang ya. Sa'aqsimu akan ya. Enggak ada dannya, enggak ada wawunya. Sa'aqsimu akan membagi aku mali hartaku baini antara aku wa bainika dan antara kamu. Satro ini pada dua bagian. Jadi wa bainaka dan antara kamu, satro ini dua bagian. Separuh aku, separuh kamu. Ya. Wali dan iku bagiku imro'atani dua istri. Pangdur maka melihatlah kamu ajabahuma pada lebih menyenangkannya keduanya ilaika pada kamu. Karena soal seneng ini ya relatif. Terserah kamu seneng sing kuru apa sing lemu, misalkan seneng yang putih apa yang agak hitam. Terserah kamu lihat. Fa utallikuha maka akan menceraikan aku ha pada ajabahuma. Hatta sehingga idza halat ketika halal siapa ajabahuma. Halal itu artinya ya masa idahnya berakhir. Tazawwaj taha bisa menikahi kamu ha pada ajabahuma. Pakola maka berkata sapa Abdurrahman, Barokallah, semoga memberi barokah sapa Allah laka untukmu. Fi ahlika di dalam keluargamu. Sama seperti hadis yang atas itu tadi. Falam yarji maka tidak pulang atau kembali siapa Abdurrahman pulang dari pasar Bani Qainuqa. Yaumadzin di hari itu hatta sehingga afdola untung siapa Abdurrahman sayan pada sesuatu min samnin dari minyak samnin. Nah, coba ya kita buka minyak samnin. Minyak samnin. Apa salahnya dilihat?
samnin. Nah, seperti ini minyak samnin. Kalau ini kan sudah dikemas bagus. Ini minyak samnin, ini minyak dari ya lemak atau apa. Biasanya dari kambing. Ini ada tulisan minyak samnin, minyak lemak dari kambing baldi. Yes, pokoknya seperti inilah. Ini enak bagi orang Arab. Bagi orang Arab enak. Kalau bagi kita mungkin ya kurang cocok untuk lidah kita. Samnin. Kemudian mana tadi? Wa akitin dan keju. Nah, kita ketik aja akit. Akit des. Nah, seperti ini. Keju ya dari susu itu. Ini akid zaman sekarang ya. Gambar ini seperti ini. Kalau samnin itu dari lemaknya mungkin. Kalau akid ya dari susu. Susu diolah, dikentalkan. Oke, kita balik lagi. Falam yalbas maka tidak lama, tidak menetap lama. Siapa Abdurrahman? Ila kecuali yasiron sebentar. Tidak menetap lama di Madinah. Ya. Kata ja'a sehingga datang dia Abdurrahman Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alaihi dan iku atas sapa? Abdurrahman waradun bedak utawi bedak min sufratin. Dilihat saja. Waradun min sufroh. Gini. Waradun min sufroh. Bedak. Muncul. Atau kita tulis waradun saja. Min sufroh dihilangi. Oh, enggak muncul. Ya waradun itu maknanya bedak. Ya. Min sufratin dari kuning-kuning. Sufroh itu kan apa?
jenis wangi-wangian bagi perempuan. Ya. Jadi wangi-wangian perempuan itu cirinya ada warnanya, tapi tidak ada baunya. Jadi fungsinya hanya sekedar menghilangkan bau badan. Ya. Tidak ada bau, tapi bisa menghilangkan bau badan. Tapi ada warnanya. Kalau minyak wangi laki-laki itu kebalikannya, tidak ada warnanya tapi ya ada baunya wangi. Nah, ini Abdurrahman ini ya yang namanya manten baru, mungkin habis kumpul dengan istrinya terus ada bekas-bekas. Kalau sekarang ya bekas lipstik apa bekas apa gitu. Pakola maka berkata lahu pada Abdurrahman sapa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mahyam. Apa ini? Qala Abdurrahman tazawwajtu, menikah aku imra'atan pada seorang wanita. Ngopi dulu. Minal ansor, dari orang ansor. Pakola maka bersabda Rasul, ma apa? Ya, ma apa? Sukta memberi mas kawin kamu biha di dalam wanita. Atau lafat lain ilaiha, pada wanita. Qala Abdurrahman wasna nawatin, seberat sebobot biji korma min dahabin, dari emas. Atau nawatan biji korma min dahabin, dari emas. Pakola maka bersabda Nabi Aulim. Aulim. Walimahlah kamu. Biar semua orang tahu kalau kamu nikah. Aja meneng-menengan ngene iki. Aku ora ngerti lho, Le. Walau bisatin, walaupun dengan 1 ekor kambing. Ya meneng-menengan ki ya sah. Pokoknya ana mantene ya lanang wedok tenan, ya, ora lanang karo lanang. Ya ada walinya, ada saksinya, ada mas kawinnya, itu sudah sah. Tapi biar ya ada walinya, ada walimahnya. Ya beleh wedhus kono. Tinggal mangan bareng. Biar teman-temanmu tahu kalau kamu sudah menikah. Ya memang ciri-ciri yang membedakan antara nikah dan zina itu kan itu. Kalau nikah itu terang-terangan, kalau zina sembunyi-sembunyi. Ya, jadi nikah itu kalau bisa ya diumumkan ke banyak orang. Kalau zaman dulu kan tidak ada surat nikah. Ya. Kalau sekarang tunjukkan surat nikah, sudah selesai. Kalau dulu tidak ada surat nikah, jadi sebisa mungkin nikah itu diketahui banyak orang. Kuwatire engko gandeng bojone manten baru lah dipikir pacaran. Repotnya kan di situ. Maka fungsi dari aulim walau bisatin, kamu walimah walaupun dengan 1 kambing itu kan biar orang-orang tahu. Ya. Hatasana asoltu ibnu Muhammad Abu Hamam. Qala sami itu mendengar aku Al-Mughirah pada Mughirah bin Abdurrahman. Tasana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abi Hurairah. Qala berkata sapa Al-Ansor, orang-orang Ansor. Iksim, membagilah engkau bainana, antara kami, wa bainahum, dan antara mereka, an-nahla pada kebun kurma.
Qala Nabi la tidak. La tidak. Qala berkata orang Ansor, takfuna mencukupi. Mencukupi. Siapa? Ada lafadz lain yakfunana. Ya. Jadi kalau yakfunana maknanya mencukupi mereka muhajir na pada kami Ansor al-maunata pada pembiayaan. Ya. Kalau takfuna mencukupi engkau na pada kami al-maunata pada pembiayaan. Kemudian wayusrikunana dan bersirkah mereka na pada kami, atau kalau lafadznya watas rikuna dan bersirkah engkau na pada kami, engkaunya Nabi mewakili orang muhajir gitu loh. Fitamri di dalam korma. Qalu berkata mereka, sami'na mendengar kami wa atokna dan taat kami. Ya. Pada jawabannya Nabi. Jadi saking senengnya mereka kedatangan orang muhajir. Orang Ansor itu bilang begini, gini aja Nabi, kami kan punya kebun korma luas. Dibagi 2 enggak apa-apa Nabi. Ya. Jadi umpama 1 hektar itu, umpama ada kebun 2 hektar milik kami, 1 hektar untuk kami, 1 hektar untuk orang muhajir. Khususnya yang dipersaudarakan itu tadi. Terus enggak apa-apa Nabi, pindah kepemilikan enggak apa-apa, dibagi 2. Nabi bilang, enggak seperti itu. Ya enggak seperti itu. Terus orang Ansor ngomong, gini aja Nabi, kalau jenengan menolak, ya kebun kami itu ya silahkan digarap oleh orang muhajir yang membiayai, biar orang muhajir termasuk engkau, lah nanti kalau berbuah bisa dibagi 2. Itu. Lah mereka mengatakan sami'na wa atokna. Ya sudah, pokoknya keputusannya Nabi bagaimana, kami mendengar, kami dan taat.